Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan nomor induk 256010052. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Memahami Negara Hukum. Materi ini akan saya bahas mulai dari pengertian dasar, sejarah perkembangan, unsur-unsur utama, hingga bagaimana konsep ini diterapkan di negara kita. Pengertian dan dua tradisi utama. Mari kita mulai dari pertanyaan mendasar. Apa itu negara hukum? Secara istilah, konsep ini juga dikenal dengan istilah nomokrasi yang berasal dari bahasa Yunani. Nomos berarti hukum dan kratos berarti kekuasaan. Artinya, dalam negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi, bukan kehendak semata dari penguasa atau orang yang berkuasa. Dalam perkembangan dunia hukum, dikenal dua tradisi besar yang melahirkan konsep ini. Pertama, Reichsstaat yang berkembang di Eropa kontinental seperti Jerman dan Belanda. Tradisi ini sangat mengandalkan hukum tertulis, peraturan yang tersusun rapi, dan konstitusi sebagai dasar utama. Kedua, rule of law yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Tradisi ini lebih menekankan pada keadilan yang sesungguhnya, kesetaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Meskipun jalur perkembangannya berbeda, intinya tetap sama, kekuasaan harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum. Akar sejarah dan unsur utama. Konsep ini bukan muncul secara tiba-tiba. Gagasannya sudah ada sejak zaman Yunani kuno melalui pemikiran filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles. Plato dalam bukunya berjudul The Laws menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh hukum yang adil, bukan oleh manusia yang memiliki banyak kelemahan dan bisa bertindak sewenang-wenang. Seiring waktu, konsep ini berkembang lebih sistematis dari tradisi Reichsstaat. Tokoh Friedrich Julius Stahl merumuskan 4 unsur utama. 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pemisahan kekuasaan agar tidak terpusat pada satu tangan. 3. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan merdeka. 4. Semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sedangkan dari tradisi Rule of Law, AFD merumuskan 3 pilar penting. Pertama, supremasi hukum. Tidak boleh ada kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Seseorang hanya bisa dihukum jika melanggar aturan hukum yang jelas. Kedua, persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara, dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi, memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan adil. Ketiga, konstitusi berbasis hak asasi. Hukum dasar negara harus berisi jaminan hak-hak warga negara. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Secara tegas, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya seluruh penyelenggaraan negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus berlandaskan hukum. Selanjutnya, kita juga bisa melihat perkembangan tipe negara hukum. Negara hukum klasik. Peran negara hanya sebagai pengawas ketertiban, tidak banyak campur tangan dalam urusan sosial dan ekonomi. Negara hukum modern. Peran negara lebih aktif, bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum atau yang sering disebut negara kesejahteraan. Negara hukum Pancasila. Ini adalah tipe yang kita terapkan di Indonesia. Ciri khasnya adalah menyeimbangkan hak individu kepentingan bersama berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktor penegak dan penutup. Namun, hukum hanya akan bermakna jika ditegakkan dengan baik. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tergantung pada 3 unsur utama.
1. Substansi hukum. Aturannya harus jelas, adil, dan mutakhir. 2. Struktur hukum. Lembaga dan aparat penegaknya harus profesional dan berintegritas. 3. Budaya hukum. Masyarakat harus sadar mau mematuhi hukum dengan sukarela. Sebagai penutup, mari kita ingat kalimat bijak dari filsuf Blaise Pascal. Keadilan tanpa kekuatan adalah kemandulan, sedangkan kekuatan tanpa keadilan adalah tirani. Oleh karena itu, negara hukum yang ideal adalah negara hukum yang menjadi penyeimbang, pelindung hak dan penjamin keadilan bagi semua orang. Demikian uraian singkat mengenai konsep negara hukum yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu, saya membuka kesempatan jika ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak, Ibu dosen maupun teman-teman sekalian. Atas perhatiannya dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.